وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Al-ibratu bil ghalib wala ibratu bin nadir. Yang menjadi standar adalah yang terbanyak, adapun yang jarang maka tidak dianggap. Yang menjadi standar adalah yang terbanyak, yang jarang maka tidak dianggap. Ini contohnya apa? Dalam air. Nah, contohnya, ya walaupun contohnya ini, kaidah ini bisa berlaku di mana aja ya, tapi yang terlintas di kepala saya itu soal air gitu. Jadi syarat air itu kalau kemudian kemasukan najis dia masih dipakai, syaratnya minimal berapa, Mas Fajar? Piro? Piro Syafi'i? Mazhab Syafi'i loh ini. Piro sampai sini. Yahya? Eh? Dua kula. Syaratnya dua kula. Dua kula itu ada yang mengatakan satu kulahnya itu 50 liter, ada yang mengatakan 100 liter. Nah, berarti apa? Ketika kamu nyemplung ke kolam renang, plung. Apalagi kolam renangnya ada umbulnya gitu. Di situ kemudian ada yang tidak cuma kencing, buang air besar sampai ngampul. Nah, maka ketika itu lebih dari 2 kulah, kolam renang kan gede itu, maka kotorannya tinggal dibuang, maka air di kolam renang itu suci. Ya, paham nggak? Paham nggak? Kecuali kemudian dia diare, nah, jadi melarut gitu kan, terus saat kolam renang itu bau kotoran, nah maka itu menjadi najis. Jadi kalau nggak terlihat kotorannya, nggak tercium baunya, nggak berubah warnanya, maka itu kembali kepada hukum asalnya, yaitu suci. Artinya kalau tadi kotoran udah dibuang, apalagi umbul itu kan ngalir gitu, maka itu menjadi suci. Tapi kalau kemudian ya kolam renang tapi kok bau pesing gitu kan, nah, maka berarti itu najis. Atau kemudian kolam renang tapi kok warnanya berubah, harusnya putih gitu, tapi kok jadi coklat, coklatnya ini coklat tadi itu apa, kotoran orang diare gitu. Nah maka ini jadi najis. Artinya kalau kamu ini pakai hukum fikih ya, kalau kamu tas dari kolam renang kamu langsung ganti baju terus sholat, itu sebenarnya bisa. Tapi karena ya pengen afdol aja gitu kan, kemudian kita mandi guyuran gitu, itu ya nggak apa-apa. Tapi hukum asalnya kalau kita mau langsung pakai pakaian itu boleh. Dengan catatan tadi dulu ya, kolam renangnya nggak ditemukan indikasi berubah warna, kemudian berbau gitu, atau berubah rasa. Kalau ada perubahan-perubahan itu ya berarti nggak boleh. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi kita melihat hukum besarnya, bukan hukum kecilnya. Gitu. Contohnya apa ya? Contoh lagi misal terkait dengan bejana. Hukum asalnya memakai bejana. Bejana itu wadah-wadah itu loh, gelas, piring, panci, teko, cangkir. Hukum asalnya memakai bejana dari emas dan perak itu dilarang. Dilarang. Walaupun kamu sugih kayak gimana, mau pakai gelas dari emas, nggak boleh. Kan cuma buat minum, nggak saya pakai di leher saya, nggak boleh. Nah, kemudian ketika kemudian kamu punya gelas atau piring aluminium, bocor gitu. Tapi saking senangnya kamu sama piring itu, gitu, atau sama cangkir itu, karena yang bikin udah mati misal gitu, udah legend banget gitu kan, maka terus kamu nyari tukang patri, kemudian mas ini tolong ditambal, si tukang patri itu bilang gitu, wah saya nggak punya bahan ini buat nambal ini cocoknya kalau ditambalnya pakai emas gitu kan, lebih kuat dan lebih ini lebih itu ya, dia nyebutkan itu. Oh iya, saking senangnya kita sama gelas itu misal gitu, kita kasih cincin emas atau kita kasih emas batangan itu nih. Nah, maka ketika tembelannya itu kecil, sedangkan gelasnya gede, artinya lebih gede gelas yang bukan emasnya daripada emas yang buat nembel, maka nggak apa-apa pakai bejana seperti itu. Karena hukumnya kembali kepada yang lebih gedenya, bukan yang kecilnya. Paham ya? Contoh lagi misal, kurban, nyembelih sapi betina, boleh, gitu kan, nggak terlarang. Dan pas disembelih, ada janinnya. Maka sembelihan ibu ngikut janinnya. Oh kok janinnya diubah? Sembelih sekalian janinnya. Tapi kalau janinnya pas disembelih itu sudah nggak ubah, dengan catatan bukan mati ya, boleh janinnya nggak ubah, busuk lagi itu berarti mati ya, buang, dimakan yang penyakit. Tapi kok kemudian pas disembelih induknya, si janinnya ini tidak busuk, artinya masih segar fresh, nah, itu mau kamu bedain kamu makan boleh. Karena sembelihan anak ngikut yang gedenya, gitu ya. Tapi kok kemudian anak ini bisa berdiri pas disembelih gitu kan, nah, songre berdiri, terserah kamu mau pertahankan hidup monggo, buat sembelih sisan ya boleh.
Artinya kalau dia posisi masih bisa gerak, maka jangan kemudian langsung dibedeti, tetap disembelih juga lehernya. Ya, jadi itu beberapa contoh ya. Jadi bisa di apa namanya, diaplikasikan di banyak case gitu, banyak kasus. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.